kita masih berada pada hadis yang kedua, hadis yang sering kita dengar dengan sebutan hadis napa? Hadis Jibril. Hadis Jibril yang telah kita sebutkan bahwa hadis Jibril ini merupakan apa? Ummus sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Sehingga dalam hadis Jibril ini terkandung banyak sekali pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau mempelajarinya. Tentunya dalam cangkupan agama Islam kita ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas berkenaan tentang ucapan atau pertanyaan malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang lelaki yang tidak dikenal, yakni, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepada kami apa itu Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan 5 rukun Islam. Telah kita bahas bersama secara terperinci rukun Islam yang pertama, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah telah kita bahas berkenaan tentang rukun dan ketentuan dari kalimat la ilaha illallah. Begitu pula syahadat Muhammad Rasulullah. Telah kita bahas pula apa rukun dari kalimat tersebut dan apa konsekuensi bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Adapun rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan berhaji di Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Jamaah yang berbahagia, untuk 4 rukun ini kita tidak akan bahas secara mendetail, karena itu insyaallah telah dibahas dalam kitab-kitab fikih, yang mana dalam kajian ini pula ada jadwal ustadz kita, ustadzuna Ustadz Muslam hafizahullah ta'ala, yang membahas berkenaan tentang fikih. Ngoten nggih? Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas bersama pertanyaan yang kedua dari pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam yang menjelma menjadi seorang yang tidak dikenal, yakni, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Akhbirni anil iman, kabarkan kepada kami apa itu iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman yang 6. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, apa itu iman secara bahasa dan secara istilah? Adapun yang disebutkan Nabi SAW di sini adalah rukun iman. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla Jalaluh, iman secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Dalam ta'rif yang lain, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa makna dari iman secara bahasa tidak hanya sekedar tasdiq, tidak hanya sekedar membenarkan saja,
Namun kata beliau rahimahullahu taala, al-iman lughatan al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzimu lil qabuli wal id'an. Iqrar, kita menetapkan. Al-i'tiraf, kita mengakui, menetapkan, dan pengakuan yang al-mustalzim, yang mengharuskan kita untuk tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tidak hanya sekedar pembenaran, pengakuan saja, tapi pengakuan, pembenaran yang mewajibkan kita untuk tunduk dan patuh. Mengapa demikian? Karena banyak di antara orang-orang yang mereka membenarkan, oh, Islam itu sebenarnya agama yang paling benar, paling benar. Namun dia tidak tunduk, tidak masuk ke dalam syariat Islam, tidak masuk pada agama Islam. Sebagai contoh siapa? Paman Nabi SAW, sinten? Abu Thalib. Beliau sangat yakin agama yang dibawa oleh keponakan beliau ini adalah agama yang paling benar. Beliau mengakui. Kemudian apakah dengan sekedar pengakuan itu Abu Thalib dinyatakan beriman? Tidak. Karena beliau tidak kemudian tunduk dan masuk ke dalam agama Islam secara kafah, maka beliau bukan tergolong orang-orang yang beriman. Jadi yang harus kita garis bawahi, iman itu adalah pembenaran, pengakuan yang mewajibkan untuk tunduk dan patuh. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, banyak ulama yang mendefinisikan apa itu iman. Di sana ada ulama yang mendefinisikan iman dengan khamsu nunat. Khamsu nunat. Khams itu 5, nunat itu nun, 5 nun. 5 nun. Apa itu? Al-i'tiqadu bil jinan, wal qawlu bil lisan, nun lagi gitu, wa amalun bil arkan, nun, yazidu bi ta'atir rahman, nun, wa yanqusu bi ta'atis syaitan, nun. Sehingga ulama mengatakan apa? Khamsu nunat. Khamsu nunat. Pertama, al-i'tiqadu bil jinan. I'tiqad. I'tiqad ini dari kata al-aqdu, itu mengikat kuat. Keyakinan yang diikat kuat dalam hati. Al-i'tiqadu bil jinan. Setelah diikat kuat dengan hati kita, maka qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Cukupkah dengan itu? Tidak. Wa amalun bil arkan. Setelah kita ikat dengan hati, diikat kuat, kemudian kita ungkapkan, kemudian kita laksanakan dengan anggota tubuh kita. Yazidu bi ta'atir rahman. Yang namanya iman itu dia bisa bertambah. Bertambah dengan apa? Ta'atir rahman, taat kepada sang rahman. Wa yanqus, iman juga bisa berkurang. Kenapa iman berkurang? Bi ta'atis syaitan, karena kita taat, patuh dengan asyaitan. Ini ta'rif dari
iman secara istilah. Nah, apa korelasi atau kaitan antara definisi iman secara istilah dengan rukun iman yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi? Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu iman?" Nabi tidak menerangkan iman secara istilah, secara bahasa. Mengapa? Karena makna iman secara bahasa di kalangan para sahabat telah ma'ruf, udah diketahui. Kenapa? Karena mereka ada ahli-ahli bahasa. Gini apa nggih? Nggih. Mereka ahli bahasa Arab, maka Nabi SAW menjelaskan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ini al-imanu billah, malaikah, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, al-qadar khairihi wa syarrihi. Ini pertama harus kita ikat kuat dalam hati kita, menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Apabila keyakinan dalam hati kita itu tercampuri dengan keraguan, meski hanya secuil keraguan saja, maka itu bukan dinamakan keyakinan, bukan dinamakan i'tiqad. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya. Kita ikat kuat dalam hati kita. Kita ungkapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan iman kepada rasulnya, serta iman kepada qada yang baik maupun yang buruk. Kita ungkapkan, dan yang paling utama adalah kita realisasikan, kita amalkan dengan anggota badan kita. Apa konsekuensi dari keimanan kepada Allah? Apa konsekuensi dari keimanan kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir? Itu yang paling utama, dan itulah tujuan dari kita mempelajari rukun-rukun iman yang 6 ini. Karena kalau sekedar tahu, kita semua sudah tahu apa itu rukun iman, gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berusaha untuk mengamalkan rukun iman itu dalam aspek kehidupan kita? Jamaah yang berbahagia, yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup 4 hal yang harus kita yakini dalam hati, kita ungkapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kita beriman, kita yakin akan adanya Allah. Allah ada. Harus kita yakini. Sehingga barang siapa yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa kafir, maka dia adalah orang yang ingkar. Dan banyak kita jumpai kaum yang mereka mengingkari akan adanya Tuhan. Mereka mengingkari akan adanya Tuhan, yang sebenarnya kalau mereka ingin menggunakan akal mereka, itu sebuah hal yang tidak mungkin. Bahkan orang Badui yang bodoh, yang tidak tahu, mereka lebih pandai, lebih faham, lebih cerdas daripada mereka yang mengatakan tidak adanya Tuhan, dengan alasan-alasannya mereka ilmiahkan. Orang Badui mengatakan adanya jejak onta ini menunjukkan adanya onta. Adanya alam semesta ini, yang di sana ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jagat raya. Mosok tidak ada yang
menciptakan. Gino Pak, gino Bang nggih? Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita wajib meyakini, kita ikat dalam hati kita dengan kokoh adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu biwujudillah. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua dari ketentuan iman kepada Allah adalah al-imanu birububiyatihi. Kita beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman hanya Allah lah semata yang mampu menciptakan dunia seisinya ini, yang mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, bahkan binatang kecil yang ada di dalam batang pohon Allah menjamin rizkinya. Ini iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini, kokoh dalam hati, dan kita realisasikan dengan anggota badan kita. Tentunya di antara bentuk merealisasikan keimanan kita kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang mencipta adalah kita tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Mengapa demikian? Alangkah bodohnya kita kita mengetahui, kita mengakui bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang mengatur seluruh jagat raya ini Allah. Kita meminta kepada selain Allah. Aneh, gino mboten? Nah, itu diantara bentuk realisasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga dari cangkupan iman kepada Allah adalah al-imanu biuluhiyatihi. Kita beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Ini konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Hanya Allah semata lah yang wajib, yang patut untuk kita sembah. Meski memang ada di sana ilahan akhar, sesembahan yang lain ada. Namun sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil. Batil semuanya. Tidak benar, tidak patut kita beri pujian, tidak patut kita beri suatu ibadah. Jamaah yang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ini cangkupan yang ketiga dari napa? Iman kepada Allah. Yang terakhir adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jamaah sekalian, kebanyakan kaum muslimin mereka tergelincir dalam asma wa sifat, sehingga seharusnya kita mempelajari asma wa sifat ini lebih mendalam, lebih mendetail di waktu khusus. Pun harus fokus. Niku harus napa? Harus fokus. Ampun ngantos panjenengan sami ngantuk. Ditahukan napa?
pas ngantuk pemateri utawi ustadzipun memberikan sebuah syubhat niki kerancuan dalam pemikiran niki masih melek ngoten nggih. Pas ustadzipun niku memberikan bantahan dari kerancuan pemikiran niki malah napa? Pas tilem, pas turu. Lah niki. Terus sakral. Suatu hal yang harus kita pelajari dengan hati-hati dan mendetail, pun harus kita pelajari dengan para ahlinya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini merupakan perkara yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, dan apabila kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita imani dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka cukuplah itu sebagai bekal kita hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Apabila kita benar-benar, contoh sebagai contoh nggih, apabila kita benar-benar iman kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, tentunya kita pasti akan berhati-hati. Kita pasti akan berhati-hati. Namun jamaah sekalian, karena keimanan kita yang sangat rapuh, terkadang saat kita atau iman kita sedang turun, terkadang kita melakukan suatu hal yang Allah murkai, kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Jamaah yang berbahagia, sehingga meningkatkan keimanan ini sangatlah perlu kita teruskan, ya, dengan kita terus belajar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, terus kita melakukan ketaatan untuk bisa meningkatkan keimanan kita bersama. Karena jamaah sekalian, tidaklah yang ada di hadapan panjenengan sami ini lebih tinggi imannya daripada antum yang ada di hadapan saya. Karena keimanan itu letaknya dalam mana, Bu? Dalam hati. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adalah hahuna, dalam hati. Jamaah ikan mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 cakupan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Iman kepada wujudillah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kaping 3, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini jamaah sekalian perlu terus kita kaji. Terus kita kaji, terus kita pelajari, dan kita berusaha semampu kita untuk mengaplikasikan apa yang kita ketahui dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat wa wujudillah. Kita berusaha sepenuh tenaga kita untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari kita. Jamaah yang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah.
iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada beberapa cangkupan dari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yang harus kita yakini bersama jamaah sekalian, bahwasanya malaikat itu hanyalah khalqun, seperti kita. Malaikat diciptakan, kita pun diciptakan. Sehingga malaikat tidak ada hak uluhiyah. Malaikat tidak memiliki hak rububiyah. Sehingga malaikat ini tidak boleh kita sembah dan kita setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al malaikatu, malaikat itu adalah khalqun min khalqillah, ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari cahaya. Ini yang harus kita yakini. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khuliqat al-malaikatu min nur. Malaikat-malaikat itu diciptakan dari apa? Nur. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan bagi kalian. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi Adam alaihissalam bahwasanya beliau diciptakan dari tanah. Ini bisa kita lihat dari dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang di situ ada iblis, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka semua para malaikat sujud kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa iblis, ma mana'aka? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam?" Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan Anda menciptakan dia, yakni Nabi Adam, dari tanah. Iblis istakbar, sombong. Dia merasa lebih utama daripada Adam. Kenapa? Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jamaah yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian yang hendaknya kita juga imani adalah bahwasanya malaikat ini adalah ciptaan Allah yang begitu banyak. Kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah mereka. Saking banyaknya, kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah mereka. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti? Apa bukti bahwasanya malaikat itu banyak? Kalau yang kita ketahui apa? Malaikatnya ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Munkar Nakir, malaikat napa? Maut, malakul maut. Napa meneh? Nggih. Ada yang mengatakan malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Ternyata
malaikat itu sangatlah banyak. Ada di antara mereka yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, ya ini adalah malaikat Jibril. Ada di antara mereka yang diberi tugas untuk menurunkan hujan. Ada di antara mereka yang diberi tugas untuk mencatat mencatat amal perbuatan Bani Adam. Ada raqib, ada atid. Nggih. Ada di antara mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk beribadah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya setiap harinya ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada di fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh ada yang namanya Baitul Ma'mur. Dalam beliau disebutkan yadkhuluhu kulla yaumin, masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini setiap hari sab'una alfa malak. Pinten niku? 70.000 malaikat masuk terus setiap hari ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi. Mereka tidak kembali dari Baitul Ma'mur. Maknanya apa? Mereka masuk enggak pulang. Mereka masuk tiap hari pinten? 70.000 malaikat. Subhanallah. Kemudian dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyatakan yu'ta bi jahannam. Pada suatu saat nanti Jahannam, neraka Jahannam akan didatangkan. Yang mana neraka Jahannam ini memiliki sab'una alfa zimam, memiliki 70.000 tali kekang. Subhanallah. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak. Setiap tali kekang itu tadi ada pinten? 70.000 lagi malaikat. Subhanallah. Berarti malaikat itu adadun katsir. Jumlahnya sangatlah banyak. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara thamarat, buah dari keimanan kita kepada para malaikat adalah, di antaranya adalah al-ilmu bi'azamatillah wa quwwatihi wa sultanihi. Kita benar-benar mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu luar biasa. Makhluk yang luar biasa. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Beda dengan Bani Adam, jemaah nggih. Jangan samakan malaikat dengan Bani Adam. Malaikat enggak ada salahnya. Mereka selalu tunduk kepada Allah, enggak pernah bermaksiat. Kalau Bani Adam, mereka selalu berbuat kesalahan. Namun itulah di antara bentuk keistimewaan dari Bani Adam. Mereka melakukan kesalahan, namun setelah mereka melakukan kesalahan itu, mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, bagi kita yang merasa
melakukan suatu kemaksiatan, maka mari kita contoh kepada kakek buyut kita, nggih, sinten? Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah manusia seperti halnya kita. Beliau melakukan kesalahan. Namun setelah beliau melakukan kesalahan, beliau bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jamaah sekalian sebagai manusia tak luput kita dari kesalahan. Tak luput kita dari kesalahan. Namun wa khairu khatta'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat. Bersegera untuk bertaubat. Tidak ada yang namanya kasep. Nawa kasep niku bahasa Indonesia nih Pak Bu. Terlambat. Tidak ada yang namanya terlambat untuk bertaubat. Seberapapun dosa kita, seberapapun maksiat yang kita lakukan, selama kita belum yugharghir, selama kita belum dicabut nyawanya, sebelum kita belum sakratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat. Malaikat la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Pertama tadi di antara thamarat, bentuk atau buah dari kita beriman kepada para malaikat adalah kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan makhluk-makhluk yang begitu agung. Yang kedua, al-himmatu 'al fi'l khairat. Kita memiliki, dengan kita beriman kepada para malaikat, adanya malaikat maut, adanya malaikat pencatat kebaikan, pencatat keburukan, kita akan memiliki himmah, kemauan yang tinggi untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu setiap apa yang kita lakukan ada malaikat yang mencatat. Dan kita memiliki keinginan yang kuat, yang kokoh untuk menjauhi kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena kita tahu ada malaikat yang siap untuk mencatat setiap keburukan kita. Jamaah yang berbahagia, ini dua rukun iman yang kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan berkenaan tentang iman kepada Rasul, kitab, hari akhir dan qada yang baik dan buruk. Barakallahu fikum jami'an. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Saya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tidak. Namun lebih dari itu, yakni pengakuan yang mewajibkan kita untuk tunduk dan patuh. Kemudian ada ta'rif dari iman, ada khamsunat nggih, khamsu nunat. Rukun iman kepada Allah, iman kepada Allah di sana ada 4 cakupan dari rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada malaikat ada beberapa cakupan dari iman kita kepada para malaikat. Jamaah yang berbahagia, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan setiap detik kita duduk di majelis ini sebagai bentuk amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.